Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Eh, Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiradi Kramajua, biasa dipanggil Wira. Satuan kerja saya di Balai Veteriner Lampung sebagai calon paramedik veteriner terampil. Kemudian dipersilakan untuk teman-teman lainnya, monggo memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Mbak Anis. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Anissa Triarini. Saya dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Untuk jabatannya adalah Arsiparis Terampil. Terima kasih. Ya, kemudian boleh Mas Kuku. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam Ibu. Mohon izin Selamat perkenalkan malam, nama Ibu. saya Kuku Agung Prabowo. Instansi kerja saya di BPTU HPT Denpasar, Bali. Jabatan saya di sini sebagai pengawas bibit ternak terampil. Terima kasih. Kemudian Mbak Hilda. Selamat siang Ibu dan semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya. Selamat malam Ibu. Nama saya Hilda Siti Mariam, biasa dipanggil Hilda. Em, dari Balai Veteriner Bukit Tinggi, sebagai paramedik pemula. Terima kasih. Kemudian Mas Rino. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rino Heri Santoso dari Satgas Balai Veteriner Bukit Tinggi. Jabatan saya di sini sebagai paramedik veteriner pemula. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, di sini kita kedatangan tamu atau narasumber ya. Beliau ini perempuan yang hebat, luar biasa, selalu membawa aura yang positif. Beliau adalah dokter hewan Liza Angelia MSc, selaku medik veteriner Madya di Balai Veteriner itu. Malam dok. Selamat malam semuanya, rekan-rekan calon ASN ya di Kementerian Pertanian. Masih semangat semua ya. Insya Allah masih dok. Semangat Bu. Nah, Terima kasih Bu. nah, hari ini kita akan membahas peran penting ASN dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah, Dokter Liza, apa sih peran penting dan urgensi bela negara itu bagi ASN itu sendiri? Iya, oke. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mas Wira. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman di sini masih semangat ya untuk mungkin banyak hal yang perlu dilakukan gitu ya. Yang kita ketahui bahwa bela negara kan tidak hanya mengenai angkat senjata begitu ya, ataupun berperang, ataupun hanya untuk militer gitu. Namun juga kita sebagai ASN juga kita sangat berperan gitu dalam bela negara seperti itu. Jadi banyak hal kita bekerja secara jujur, kemudian bertanggung jawab, dan penuh loyalitas, itu juga salah satu dari peran ataupun penerapan dari bela negara. Kemudian yang paling penting ya di sini memang kita bekerja juga tetap sebagai ASN yang tetap harus menjunjung nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan juga apapun yang terkait dengan NKRI. Apa tuh slogannya tuh? NKRI harga mati gitu ya, Harga mati. yang sering Iya. di ya untuk biar kita semakin semangat seperti itu.
Nah, ini tadi kalau saya lihat tuh dari beberapa asal instansi ya. Tadi ada yang dari Balai Veteriner juga ya, tadi dari Bukit Tinggi, kemudian ada yang dari Batu Raden ya, perbibitan Batu Raden, kemudian tadi dari tanaman pangan Maaf Bu, ya. Bali Bu. Oh iya, kok Batu Raden ya, maaf. Iya dari Bali, dari eh, kemudian ada juga yang dari tanaman pangan ya. Banyak yang memang di sini mungkin lebih ke pelayanan publik ya. Baik itu dari segi kalau yang Balai Veteriner misalnya pelayanan publik untuk pengujian, kemudian juga yang perbibitan ya otomatis juga menyediakan bibit-bibit unggul, kemudian tanaman pangan, juga kita kaitannya juga bagaimana kita mendukung kemajuan negara kita juga termasuk salah satu peran kita sebagai ASN dalam menerapkan bela negara di lingkungan kita masing-masing. Gitu. Ya, seperti itu. Eh, untuk Mbak Anissa gimana nih? Ada tanggapannya nggak? Atau ada yang ingin dipertanyakan untuk Dokter Liza? Baik, terima kasih Mas Wiradi. Em, Mengikuti tema yang sedang kita bahas ya Ibu, ada pertanyaan dari saya itu terkait mengapa sih ASN itu perlu memiliki kesiapsiagaan bela negara, padahal kami ini selaku ASN atau CPNS yang mungkin bisa dikatakan kami dari pertanian itu bukanlah bagian dari aparat militer. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Iya, memang sih terkadang kan kita selalu ya bela negara yang maju pertama garda terdepan gitu ya, mungkin dari militer gitu yang seperti zaman dulu kita penjajahan ya, perjuangan bahwa pahlawan kita dulu angkat senjata gitu. Kalau kita sekarang, perjuangan kita sekarang sih, kita sebenarnya memegang peran yang strategis gitu ya, untuk menjaga keutuhan dari bangsa dan negara kita gitu ya. Karena itu sebagai kesiapsiagaan bagi ASN. Nah, misalnya kita sebagai ASN, kita juga merupakan pelaksana dari kebijakan publik. Nah, itu juga yang harus kita laksanakan. Jadi, apabila tidak dijalankan, maka juga akan timpang gitu ya stabilitas nasional dari negara kita. Kemudian juga kita misalnya ada ancaman nih. Ancaman untuk saat ini kan tidak hanya berupa ancaman fisik ya, berupa militer atau walaupun meskipun di negara lain juga masih ada peperangan hingga saat ini. Namun kita juga ada ancaman yang berupa non fisik. Seperti contohnya korupsi ya korupsi ini yang banyaklah kita dengar di luar sana masih banyak terjadi di lingkungan pemerintahan gitu ya. Nah, ini makanya kenapa yang mungkin harus kita tanamkan sejak dini gitu, sejak kita mau mengawali langkah kita di ASN, itu kita harus menanamkan bahwa anti korupsi itu perlu. Dan misalnya korupsi itu tidak hanya terkait dengan penyimpangan anggaran gitu ya, atau penyalahgunaan anggaran, atau terkait uang. Tetapi hal-hal yang terkadang yang hal sederhana, kecil, dan namun itu sering yang tidak sengaja dilakukan itu adalah seperti apa? Korupsi waktu. Jadi teman-teman di sini itu kita harus benar-benar ya korupsi waktu itu hal yang kadang-kadang sederhana ya mau molor sebentar lah istirahatnya gitu. Ah nanti dulu lah gitu. Tapi hal itu yang sebenarnya juga itu berpengaruh pada kedisiplinan hingga di sini kita juga penerapan kedisiplinan itu sangat penting di mana korupsi itu juga tidak hanya terkait anggaran, dana namun juga terkait korupsi waktu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus tertanam ya ketika misalnya kadang ada kalanya lah ya, kita sedang istirahat atau sedang keluar gitu ya, beli makan, kemudian pulang ada kemacetan atau apa. Wah, waktunya molor sedikit nih gitu. Itu kan juga sebenarnya termasuk dari korupsi waktu. Gimana sih kita cara untuk menebus hal itu mungkin ya. Jadi dari teman-teman tertanam nanti mungkin ketika kita saat mulai sudah bekerja, beraktivitas, ada waktu yang, aduh belum selesai nih, padahal jam pulang jam 4 ya, tenggo gitu. Begitu teng jam 4 harus go gitu, pergi pulang. Nggak apa-apa deh lebih sedikit, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Itu tidak masalah, karena terkadang pun kita sedikit demi sedikit pun kita waktu yang molor dikit, makanya kita tebus ketika kita menyelesaikan pekerjaan, ada waktu lebih sedikit, nggak apa-apa. Jangan terlalu berhitung-hitung dengan waktu, itu menunjukkan loyalitas kita terhadap bangsa dan negara kita. Itu salah satunya. Kemudian juga
kita juga ada memerangi, bukan memerangi ya, terkait ancaman ideologis. Kemudian juga ada ancaman terkait suku bangsa. Kita harus toleransi ya terhadap suku bangsa dan negara kita, apa namanya, agama, di mana negara kita sangat beragam terkait hal itu. Itu sih contohnya kalau kenapa sih kok kita kesiapsiagaan nih, padahal kita sebenarnya juga bukan militer gitu. Nah, menarik nih, Dok. Nah, kemudian tantangan dan realita di lapangan itu untuk ASN seperti apa ya, Dok? Nah, sebenarnya kalau tantangan ini banyak ya. Kita sih tantangan itu terkadang lingkungan. Lingkungan itu menjadi tantangan yang luar biasa karena terkadang kan kita menyebutnya, beberapa orang menyebutnya budaya korupsi gitu. Sebenarnya itu juga bukan budaya ya. Sebenarnya itu memang harus kita eh, hindari atau kita tidak boleh. Bahkan itu dilarang keras gitu. Bahkan sekarang untuk di materi pelajaran dari anak sekolah dasar pun sudah ada pelajaran anti korupsi gitu. Karena hal-hal kecil yang menjelaskan hal itu ya, itu atau menanamkan itu dari sewaktu masa kecil itu akan terbawa hingga dewasa, kemudian hingga di lingkungan kerja seperti itu. Nah, kemudian tantangan di sini misalnya kita menghadapi lingkungan yang seperti itu, kemudian juga kita harus menjaga netralitas. Kemudian misalnya seperti di masa-masa kampanye, yang kemudian kita tidak boleh memihak, kita harus netral, dan kita juga harus bekerja secara profesional. Nah, teman-teman yang muda, calon ASN muda inilah yang harapannya nanti menjadi penerus yang juga akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut, di mana kita harus bisa adaptif, jadi harus bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Kalau misalkan yang terkait tantangan yang dihadapi ya. Kalau di BPTU HPT Denpasar itu seperti apa tuh, Mas Kuku? Ada nggak kaitannya dengan tantangan di ASN seperti sekarang ini? Atau ada yang dipertanyakan? Eh, untuk di instansi saya sendiri ya di BPTU HPT Denpasar, kalau untuk tantangannya sih sebenarnya banyak, Bu. Yes. Apalagi di istilahnya di sini kan ada 2 tempat untuk breeding centernya. Yang satu di Denpasar sendiri di Bali, di Pulukan, dan yang satu lagi di NTB, Bu, di Dompu. Nah, saya ada pertanyaan karena apa ya, Bu ya, di sini itu sudah banyak pegawai-pegawai yang mulai di akhir-akhir masa jabatan atau masa kerjanya, Bu. Nah, ada satu pertanyaan untuk tantangan tadi. Kan Ibu menyebutkan tantangan harus didasari ya, Bu. Nah, di sini terjadinya itu apa ya? Semakin umur mendekati ke purna itu malah semakin kendor. Nah, itu gimana, Bu, cara menyemangati rekan-rekan kerja ini, Bu, untuk di bela negara? Iya, ini semacam curhat ya, Mas ya. Namun memang sebenarnya tidak hanya terjadi di satu instansi ya. Ini memang kita alami di banyak instansi gitu. Jadi memang ada kalanya di masa-masa mendekati pensiun atau di akhir-akhir masa pensiunnya memang semangatnya kendor, dan disitulah sebenarnya kita atau teman-teman yang menjadi generasi penerus ini yang jangan melihat dari sisi yang itu. Jadi kalau kita mungkin ketika kita menjadi agen perubahan, kita terkesannya kita harus merubah sesuatu. Namun agen perubahan juga tidak harus merubah dengan dari kita yang harus merubah orang lain. Namun kita kalau dari situasi yang seperti itu, maka kita akan terus berusaha dari diri kita sendiri. Kita menerapkan kedisiplinan dari diri kita sendiri, meskipun di lingkungan mungkin yang kedisiplinannya kendor gitu ya. Nah, hal itu yang nantinya akan menjadi contoh. Kalau kita sudah mulai dari kita sendiri, kita akan jadi contoh dan dilihat yang lain, dan akan lebih mudah mengajak rekan-rekannya ketika kita sudah menunjukkan bahwa kita disiplin, kita nggak kendor nih semangatnya gitu mengerjakan hal-hal pekerjaan di kantor. Nah, nanti dengan kita
sudah memulai dari diri kita sendiri, memberi contoh, mengajak. Nah, bisa juga nih kalau mungkin ya dengan yang senior jauh atau mau pensiun nggak mungkin juga ya mau, ayo Pak, ini dong kita harus disiplin. Nah, gitu akan lebih susah gitu. Tapi dengan kita mengajak bersama, kemudian tuh dan kalau memang sudah di luar ambang ataupun sudah di luar kewenangan kita, itu kita juga peka terhadap situasi-situasi yang penyimpangan. Dan itu juga bisa dengan kita melaporkan. Bukan berarti ya di sini melaporkan kita sebagai oh tukang ngadu nih, bukan. Tapi kita melaporkan hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu dibolehkan. Melaporkan pada misalnya pihak yang memang eh, menerapkan kedisiplinan, misalnya di bagian kepegawaian yang memang dia bisa memberikan teguran, kemudian punishment atau surat peringatan. Nah, itu boleh. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, boleh kita mengingatkan, tapi kalau itu di luar kewenangan kita, boleh kita melaporkan terhadap yang lebih memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menegur ataupun mengingatkan rekan kerja kita. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Hilda aja ya. Ya, Ya, makasih sebelumnya Mas, Ibu sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Hilda punya pertanyaan, Bu. Bagaimana peran ASN dalam memperkuat ketahanan nasional melalui tugas-tugas keseharian, Bu? Tentunya masih ada sangkut pautnya sama kesiapsiagaan dalam negara, Bu. Kasih, Bu. ya, oke. Ya, baik. Ini yang kaitannya penerapan langsung ya di tugas keseharian. Keseharian terutama sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi kita tadi bahwa ditekankan bahwa bela negara itu kita bisa eh, bekerja dengan penuh loyalitas, tanggung jawab, dan di bidang kita masing-masing. Nah, kemudian tadi peran ya keseharian. Nah, terkait dengan yang loyalitas, mungkin bisa dijelaskan misalnya dengan contoh ya, kalau contoh yang nyata, misal kaitannya dengan kita yang di Kementerian Pertanian, kemudian dispesifikasi lagi dengan kaitannya dengan dunia peternakan ya, peternakan maupun kesehatan hewan. Banyak juga di situ ada contoh nyata ataupun peran dari rekan-rekan kita yang mungkin dia memiliki jiwa tanggung jawab yang besar dan juga loyalitas terhadap pekerjaan yang dia miliki, sehingga dia pun dengan mungkin segala rintangan yang ada gitu, dengan fasilitas yang mungkin tidak difasilitasi dengan kendaraan dinas, kemudian dengan medan yang sangat sulit, dia tentu akan menjangkau untuk kaitannya dengan peningkatan kesehatan ternak misalnya di daerah yang terpencil seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya contoh-contoh yang teman-teman ya ini tadi ada 2 balai veteriner yang di laboratorium. Ada hal-hal yang memang butuh pengujian yang memang sangat urgent misalnya, yang memang harus dilakukan saat itu juga yang terkait dengan nyawa manusia. Itu juga termasuk salah satu peran atau contoh dari peran bela negara yang nyata di lingkungan kita. Karena kita berjuang ataupun kita juga melindungi masyarakat dengan jalan kita masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kalau yang rekan-rekan secara mungkin sederhana ya, kaitannya dengan juga yang disiplin, kemudian tadi apa, yang rutinitas ya, mungkin tadi setelah bekerja kita harus bertanggung jawab dengan membersihkan segala tempat setelah kita selesai bekerja. Kemudian kita mengumpulkan tugas ataupun diberi tugas atasan, kita mengerjakan dengan sesuai jadwal yang ada. Jangan yang dimolor-molorin, itu juga salah satu peran-peran sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau misalnya kita kaitannya dengan masyarakat, kita bisa melakukan KIE ataupun memberikan edukasi ke masyarakat tentang apa bidang ilmu yang kita miliki, itu juga merupakan peran kita sebagai ASN yang juga memberi contoh tentang kedisiplinan maupun berbagi tentang pengetahuan juga terhadap masyarakat. Itu yang lebih sederhananya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, Gimana tadi, Mbak? untuk Mbak Hilda gimana untuk pertanyaannya? Sudah terjawab? Sudah, Mas. Oke. Nah, kemudian apa sih dok perspektif dari dokter terhadap
CASN-CASN yang muda-muda sekarang ini, dan harapan ke depannya dari dokter apa? Iya, ASN muda harapan penerus untuk keberlangsungan negara ya tentunya. Jadi kita berharap ASN muda ini bisa sebagai agen perubahan yang memang dia juga adaptif, kemudian juga bersikap bersih itu harus dan juga inovatif. Jadi tetap harus semangat memiliki inovasi dan perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri, walaupun kita harus mungkin menghadapi dengan lingkungan yang tidak sesuai, namun kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dan mungkin kalau yang untuk penyemangat ya, bela negara gitu akan dirubah menjadi inovasi dan dedikasi seperti itu ya. Jadi gimana kita berdedikasi dan kemudian juga kita inovasi, selalu mengembangkan eh, kemajuan dari teknologi maupun ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian juga ASN muda ini memang kalau kami ya melihat itu harus memang diberikan ruang gitu ya, ruang di mana untuk bisa berekspresi karena memang ide-ide yang terbaru itu terkadang memang muncul dari ASN muda dan hal ini yang sebenarnya harus diberi, tapi bukan berarti juga ASN muda terus maunya ya wah kita diberi ini nih ruang yang untuk berkarya gitu tidak, tapi dengan diberi ruang, diberi kesempatan untuk selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan, kemudian bersuara untuk memberikan saran, masukan untuk perbaikan dari birokrasi yang ada, itu juga sangat diperlukan. Namun ASN muda tentunya juga tetap kita menjaga saling menghormati, kemudian juga saling menghargai, tidak merendahkan juga dengan ASN yang terdahulu seperti itu. Nah, terkait dengan ASN muda itu memang sekarang kan terkait dengan platform digital mungkin ya. Dengan digitalisasi ini memang harapannya adalah pada ASN muda karena otomatis lebih update seperti itu dan juga mungkin untuk menyuarakan hal-hal yang positif seperti dalam media sosial, kemudian menyuarakan anti korupsi dan banyak hal yang perlu disuarakan juga akan sangat apa ya, akan sangat baik ketika memang kerjasama dari ASN muda ini teruslah berkarya gitu. Jadi semua itu dimulai dari diri kita, kemudian kita berkarya dan tetap saling menghargai. Baik kita memang tidak sebenarnya tidak ada membatasi atau kita harus menghilangkan ya, bukan menghilangkan, menghindari senioritas seperti itu ya. Senioritas memang itu terkadang menghalangi dari eh, perkembangan dari si ASN muda ini. Namun juga dengan kita menghapuskan senioritas, itu bukan berarti juga ASN muda jadi tidak punya hormat atau tidak punya unggah-ungguh kalau dibilang itu ya pada yang lebih seniornya. Jadi kita saling gitu. Kalau misalnya kita saling bekerja sama dan bisa saling memahami itu otomatis hubungan di dalam instansi itu akan lebih harmonis. Baik, menarik sekali dokter. Untuk Mas Rino, ada tanggapan terkait harapan dari dokter Liza mengenai kita atau ada pertanyaan? Eh, Kalau saya ada pertanyaan, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana ASN dapat menjadi teladan dalam membangun semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah masyarakat, Bu? Iya, oke. Jadi kalau misalnya kita eh, cinta terhadap sesuatu ya, otomatis kita akan memperjuangkan hal tersebut gitu ya. Kita rasa dari cinta tanah air itulah yang memang kita harus terapkan. Nah, bagaimana kita juga membawa nama baik? Kalau kita berpikir secara negara atau tanah air yang begitu luas, itu mungkin bayang kita terlalu berat gitu ya. Nah, kita mungkin berikan contoh dengan kita membawa nama baik dari instansi kita masing-masing. Itu contoh yang paling di lingkup terkecilnya. Kemudian juga kalau misalnya kita di instansi kita ada bidang-bidangnya masing-masing, beri contoh bawa nama baik dari bidang kita masing-masing, kemudian bawa nama baik dari instansi kita masing-masing. Nah, itu juga merupakan contoh dari kita cinta tanah air yang kita mulai dari instansi terkecilnya. Kemudian cinta tanah air itu juga tadi merupakan apa tuh rangkaian dari aspek ya,
aspek dari bela negara ya, yang dimana ada cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa ya, kita menyadari bahwa bangsa dan negara kita itu memiliki suku dan agama yang beragam, yaitu itu juga kita harus terapkan rasa toleransi kita sehingga kita juga akan meminimalisir perpecahan. Nah, di generasi muda ini mungkin juga cinta tanah air kita bisa ditunjukkan dengan anti hoax ya. Jadi gunakan media sosial kita dalam hal yang positif untuk memerangi anti hoax, kemudian juga untuk menyuarakan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan kemajuan dari bangsa kita. Kalau kita di dunia Kementerian Pertanian juga dengan kita melakukan LCS salah satunya menyebarkan informasi-informasi positif terkait perkembangan ataupun hal-hal yang sudah prestasi yang sudah didapatkan atau dilakukan oleh rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian itu juga salah satu dari peranan kita sebagai ASN di mana kita mencintai negara kita mencintai instansi kita dan juga kita menyuarakan bahwa kita dengan semangat bela negara seperti itu dan tidak lupa kita tetap yakin bahwa Pancasila adalah tetap sebagai ideologi dari negara kita sebagai dasar-dasar ya kehidupan kalau kita dasarkan dengan 5 sila di Pancasila otomatis kehidupan itu akan lebih berjalan harmonis atau lebih teratur seperti itu. Baik, Dokter Liza, sepertinya kita udah berada di ujung acara. Banyak sekali ilmu yang telah diberikan oleh Dokter Liza kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa kami serap, bisa kami aplikasikan di kehidupan sehari-hari kami guna menjadi ASN yang siap dalam membela negara. Nah, sebelum saya tutup, ada satu kalimat yang ingin saya bacakan. Bela negara bukan hanya tentang berperang, tapi tentang berbuat terbaik di posisi masing-masing. ASN adalah kekuatan sipil yang menjaga NKRI tetap tegak dengan kerja etika dan dedikasi. Terima kasih dokter atas waktunya Iya, sudah memberikan sama-sama. Tetap semangat Terima ya, kasih Bu rekan-rekan Dokter atas semua. waktunya. Ya Iya, Bu. pokoknya tetap semangat, lakukan apa yang sesuai dengan aturan, dimulai dari hati. Kalau bertentangan dengan hati, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Jauhi dan juga yakin pada diri sendiri bahwa kita akan menjadi agen perubahan yang adaptif dan juga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Amin.